Jadi buat teman-teman yang tidak mengerti dengan sapu bahasa, kalian bisa kasih nyala subtitle di atas. Hai, Fervent in Spirit. Perkenalkan, sapu nama Ricardo Itlay. Dan sekarang saya akan membawa kalian ke dalam dunia yang berbeda. Kejadian ini saya alami sendiri pada waktu saya umur 7 tahun. Pada waktu itu saya Tete meninggal di Wamena. Tete itu dalam bahasa Indonesia itu kakek. Jadi saya disuruh berangkat ke Wamena bersama mama dan sapu adik. Sampai kita di Wamena itu sore. Jadi sudah takut sudah gelap, kita ke rumah bapak saya untuk nginep dulu. Paginya setelah bangun kita langsung berangkat jam 5 ke kampung. Tapi waktu di perjalanan di kampung sapu perasaan sudah tidak enak. Di sapu bayangan tuh di belakang kita ada orang yang ikuti kita. Terus saya tanya sama Mama ada orang di belakang ikuti kita. Sama bilang tidak ada orang. Nah pada saat itu saya sudah mulai takut. Sampai di kampung. Hampir di kampung saya tidak lihat sate pemayat. Tapi saya langsung jalan pergi main sama teman-teman. Main sampai siang begini, teman-teman semua pulang. Tinggal saya sendiri. Pas saya mau pulang, ada satu orang tua datang ke saya. Orang tua itu diajak saya jalan-jalan. Kita jalan-jalan lewat sawah. Di sawah tuh pemandangan indah sekali. Samping tuh ada jagung-jagung, ada padi, ada kolam ikan. Terus sampai di bawah bukit. Di bawah bukit ada gua. Terus orang tua itu suruh saya dan dia masuk ke dalam. Pas hampir ke dalam, orang tua dia pukul saya belakang. Terus suruh lihat di dalam gua, tapi kan gua gelap. Jadi saya tidak lihat apa-apa. Pas dia pukul saya itu saya sudah bisa lihat ada makhluk sana, ada manusia besar, badannya hitam terus pakai koteka. Koteka itu sejenis pakaian adat untuk orang Wamena untuk menutupi kelamin bagi laki-laki. Dalam gua itu gelap sekali, seperti orang kasih mati lampu, tidak ada pencahayaan sama sekali. Nah, setelah itu kita kedua pulang, dia antar saya sampai di depan pagar. Saya pas masuk, saya mau buka dia kembali gini dia tidak ada. Saya pas masuk ke dalam, saya akan sama mama. Bersama tanya, aku dari mana? Saya bilang, tadi ada orang tua satu dia bawa saya jalan-jalan. Bersama tanya, orang tua tuh kayak gimana? Saya jelasin ciri-cirinya. Terus saya masih tahu, itu kayaknya dia petete. Nah, bersama bawa saya ke mayat saya petete. Pas bawa gini saya lihat mayatnya mirip, orangnya mirip sama orang tua tadi. Nah, dari situ saya sudah takut. Rahma bilang, tidak apa-apa, itu kok Tete yang bawa. Sudah, kita makan. Setelah itu sorenya kita dan teman dua ini pergi mandi di kolam. Kita mandi. Di belakang kolam itu ada semak-semak bunyi kayak goyang-goyang gitu. Kita bertiga nih cek, karena kita kira tuh keye itu sejenis burung lah. Nah kita pas cek di dalam samsat itu ada goresan di tanahnya. Nah goresan itu sebesar takaran manusia. Dari situ kita bertiga ini sudah takut. Jadi kita tiga putuskan untuk pulang. Pas dalam perjalanan pulang ada tiang listrik bunyi tang. Nah saat itu saya ingat sama mama pernah bilang kalau ada tiang listrik bunyi artinya ada orang meninggal yang kasih tanda. Dari situ sudah karena kita bertiga terlalu takut, jalan cepat. Jalan-jalan sampai di rumah. Sudah malam begini kita mau tidur. Tapi saya kebelet kencing. Saya bapak teman saya kencing. Tapi bapak saya tunggu di depan, saya di belakang naik. Kencing di pohon-pohon. Kencing begini, dari seng tuh ada yang kasih bunyi seng. Bunyi tang. Nah, itu saya sudah takut. Saya panggil bapak, ada yang kasih bunyi seng. Bapak bilang, tidak ada orang itu. Sudah sakit kabar dengan diri, saya kencing saja. Pas kencing ini sudah mulai bunyi, mulai menjadi. Saking sampai ada bunyinya, seperti itu. Nah, dari situ saya sudah berteriak sampai menangis. Nah, bapak panik. Bapak bertanya saya. Terus bapak bilang, kok kenapa? Saya bilang, ada orang tadi di sana. Nah, bapak lihat, ini ada manusia badan tinggi yang hitam tadi yang ada pakai koteka itu. Baru tanya barang apa? Bapak bilang, itu setan tuh Imagari yang punya. Terus bapak bilang, bapak tidak takut? Bapak sudah biasa kayak begitu, jadi bapak sudah terbiasa. Nah sudah, saya dari situ juga takut juga. Terus kita kembali masuk tidur. Paginya kita bangun mau buat adat. Kalau di tempat kampung saya itu kalau orang buat adat, anak kecil tidak boleh lihat. Jadi kita disuruh tidur begini. Pas lagi buat adat, saya dengar orang bunyi langkah kaki. Pas saya keluar mau lihat, saya bawa panggil saya, bersama marah saya, kenapa keluar? Saya bilang ada langkah kaki tadi. Sudah, saya bapak suruh kembali ke konai lagi untuk tidur. Saya tidur gini, dengar langkah kaki itu lagi. Saya pikir saya teman, jadi saya agak takut, tapi samping juga ada jadi saya beranikan diri saja. Sudah, pas setelah buat adat selesai, saya bawa panggil saya ke konai.
Honai itu rumah adat Papua, rumah adat apa tempat di Wamena, rumah adatnya tuh Honai. Nah sabab bang saya terus dikasih pakai minyak babi. Itu sabab bilang tuh supaya dapat kepintaran atau tidak dapat perlindungan. Nah setelah itu kita pulang, pas perjalanan pulang ke Wamena, itu saya lihat ada orang di atas bukit sana tuh ada orang. Terus bapak bilang bapak ada orang di sana. Terus bapak pakai mobil ke sana. Sampai di sana bapak turun, baru kasih rokok dulu, baru bicara pakai bahasa daerah. Nah bapak kasih rokok nih bermaksud supaya orang yang bapak ajak bicara tuh jaga kita dalam perjalanan. Setelah kasih rokok, kita turun. Pas turun dalam perjalanan ini ada jembatan di bawah. Jembatan itu sudah mau putus. Tapi bapak lihat pelan-pelan, berhasil lewat. Sampai berhasil lewat agak jauh baru jembatannya putus ke bawah. Setelah itu saya bilang, bapak kenapa kita bisa lewat ya? Bapak bilang, itu tete dong jaga kita dari belakang jadi kita bisa lolos. Sudah pasti jalan begini, jalan agak jauh, tiang risik bunyi, tang. Itu udah mobil semua dengar, tapi saya bapak kasih klakson baru jalan. Jalan gini pas ada belokan ke kanan, itu sebelah kiri itu ada tempat pembuangan sampah besar. Nah dari jauh saya sudah lihat ada orang yang menggiring babi. Tapi saya bilang apa bilang tidak ada orang. Terus jalan bapak klakson baru jalan sampai di rumah begini. Sampai di rumah sudah besoknya piring di belakang rumah tuh bergoyang-goyang kayak macam bokos sentuh begitu. Saya bilang bapak ada apa di belakang tuh. Saya bilang aku pergi nasi baru taruh di situ. Sudah saya nasi lauk taruh di situ. Pas saya balik ke belakang, pas saya mau balik ke belakang gini, sendoknya gerak. Nah saya sudah takut berharap ke depan. Bilang bapak ada tadi sendok gerak. Perhatian itu kenapa? Bapak bilang itu kopi tete datang meminta makan. Bapak bilang sudah. Dari hari itu besoknya kita mau pulang kembali ke Jayapura. Pas di bandara, saya lihat di ujung tuh ada orang Kasida. Baru orang itu dalam penglihatan saya tuh sapu tete. Baru saya bilang sama mama itu orangnya siapa? Ada orang Kasida saya. Terus saya bilang tidak ada orang. Saya bilang lagi itu ada orang di sana, ada Kasida. Baru saya bilang itu tidak ada orang. Kalau udah Kasida aku Kasida balik saja. Pas saya Kasida balik, langsung kita berangkat sampai di Jayapura begini. Ada hap tete dari sama mama yang datang jemput pakai mobil. Jemput sampai tete-tetenya. Di Wamena aku bikin apa saja. Nah sudah saya bilang di Wamena tuh ada tete datang ganggu aja. Terus tadi waktu di bandara tuh tete dia kasih dasa. Baru sama tete tuh bilang terapa itu namanya perpisahan. Karena sab tete tuh kan tidak pernah lihat saya tuh. Dia sebagai dia petunjuk tidak pernah lihat saya. Dan dia kasih dah. Pas dari saat itu saya tidak pernah ngusah lagi, tapi sering datang ke rumah untuk lihat-lihat kita saja di rumah. Itu yang bapak sering taruh rokok di atas meja supaya hati datang isap baru jalan lagi untuk jaga kita. Nah seperti itu saja pengalaman. Jadi kalau ada salah kata mohon maaf dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tetap bersemangat.